Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gunawan. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Manajemen semester 4. Halo Sobat SJTV, salam Ruang Mahasiswa. Episode Ruang Mahasiswa kali ini meliput terkait wirausaha Sate Kikil Pamulang. Seperti pada hari-hari lainnya, Akbar adalah salah satu mahasiswa Universitas Pamulang. Di kesibukannya sebagai seorang mahasiswa, Akbar juga berprofesi sebagai seorang wirausaha muda di bidang food and beverage. Akbar adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang berpikir bahwa membiayai kebutuhan kuliah harus dengan penghasilannya sendiri. Untuk mencari tambahan tanpa harus mengharapkan bantuan dari orang tua, ia akhirnya membuka sebuah usaha bisnis makanan dan minuman dengan nama Sate Kikil Pamulang. Kegiatan wirausahanya ini juga didukung oleh para dosen. Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang adalah tempat Akbar mendapatkan ilmu dan tempat ia mendapatkan bimbingan dari berbagai dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya dalam berwirausaha. Menyiapkan bahan baku untuk kebutuhan wirausahanya adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Akbar. Usaha yang digelutinya ini terbilang baru dan mulai dirintis pada tahun 2021. Kondisi pandemi COVID-19 mengajarkan kepada Akbar bahwa hidup harus bisa beradaptasi dengan membuka usaha Sate Kikil Pamulang. Ini adalah salah satu wujud dari beradaptasi dengan kondisi. Sebelum memutuskan berwirausaha, Akbar terlebih dahulu melakukan riset. Apakah di sekitaran Pamulang sudah ada yang menjual sate kikil? Adakah pedagang lain yang menjual produk-produk serupa? Akhirnya, setelah melakukan riset kurang lebih dari 1 bulan, akhirnya Akbar memberanikan diri untuk mencoba membuat sate kikil. Di awal, ia hanya berdua dengan temannya dalam menjalankan usaha ini. Meramu bahan baku yang sesuai dengan pasar dan akhirnya sesuai dengan customer. Sate Kikil Pamulang yang beroperasi selama seminggu selain hari Rabu ini akhirnya banyak diminati warga sekitar Pamulang.
Dan tidak menutup kemungkinan, akhirnya Akbar dapat mempekerjakan 2 orang karyawan. Langkah Akbar dalam berwirausaha adalah wujud membuka lapangan pekerjaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Alfiandi. Sebagai wirausaha muda, Akbar benar-benar melihat apa yang diinginkan oleh customer. Sate kikil, sate usus, dan juga sate kulit menjadi menu andalan dalam sate kikil Pamulang. Saat ini, bisnis sate menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren makanan yang disajikan dalam bentuk serta balutan semacam sate. Saat ini, kita akan membuat 3 jenis sate yang menjadi ciri khas dari sate kikil Pamulang, yaitu sate kikil, sate kulit, dan sate usus. Tentunya, bahan baku yang disiapkan adalah bahan utama pilihan dan terjamin kebersihan serta rempah-rempah yang sangat baik bagi tubuh. Sore yang cerah ini menjadikan Akbar seorang wirausaha muda untuk memulai aktivitasnya dalam berwirausaha.
Sate Kikil Pamulang yang beroperasi dari pukul 5 sore hingga malam hari. Jika pelanggan sedang ramai, mereka bisa tutup pada pukul 8 malam. Jika sedang tidak ramai, selarutnya hanya hingga pukul 11 malam. Karena bahan baku sate kikil ini tidak boleh sampai tersisa, dengan kata lain harus sampai habis di hari itu, maka dari itu, Akbar dengan sangat teliti memperhitungkan kiranya berapa banyak sate yang harus disediakan.
Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi! Didasarin saat COVID waktu itu tidak ada penghasilan sama sekali, akhirnya coba untuk perhitungan untuk buka usaha, akhirnya untuk memutuskan buka usaha setelah COVID berjalan 1 tahun. Sebelumnya sempat kerja, sempat usaha juga. Sebelum COVID resign gitu, akhirnya kuliah dan coba untuk usaha. Dari wirausaha ini kebanyakan food and beverage, kebanyakan makanan dan minuman aja. Sate kikil Pamulang itu ada sate kikil, ada sate usus, sate kulit, dan sandung lamur. Pertama pernah coba makanan ini dan saya coba cari di Pamulang tuh belum ada yang jualan ini. Akhirnya kita coba cari yang terdekat itu ada di sekitaran Bintaro. Akhirnya kita coba, kita riset apa nih yang sekiranya kita perlu tambahin, kurangin, dan akhirnya kita coba juga. Akhirnya ternyata di Pamulang belum ada, dan kita coba di Pamulang buat buka usaha sate kikil ini. Mulainya 7 Oktober, berarti sudah 3 bulanan ini. Di awal enggak, saya sama teman saya, akhirnya kita coba karena sambil kuliah dan sambil ada usaha lain juga, kerjaan lain mungkin, jadi kita harus nambah orang. Kotornya itu dari awal kita pernah sampai 350.000 sampai 400.000. Tapi sekarang stabilnya itu 250 sampai 300.000. 2 bulan kemarin kita hitung per hari itu sekitar 150.000 per hari. Cuman sekarang kita hitung buat per 3 hari. Jadi lebih bisa neken kos sekitar 200 sampai 250. Lokasinya di Jalan Surya Kencana nomor 72, itu di pertigaan Reni Jaya Pamulang, daerah Food Street juga, seberang Vika Cake. Ada sate kikil Pamulang, lem neon box ya ada. Nanti juga kita akan tambahin spanduknya juga untuk ada penambahan menu soalnya. Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Tapi biasanya kita kalau misalkan habis akan lebih cepat tutup ya. Bisa jam 8, jam 9. Hari bukanya kita setiap hari buka kecuali hari Rabu. Kendalanya di awal itu karena banyak yang belum tahu ini makanan dari mana. Ini pakai bumbu apa, dan ini tuh adanya apa aja gitu. Paling kita di pemasarannya itu aja, kita ngasih info kalau ini tuh makanan khas Indonesia dari Jawa Timur, pakai bumbu kacang, dan ada side-nya yang lain kayak kulit, usus, dan lontong. Satu porsinya itu 15.000, kita dapat bisa dicampur bisa enggak. Kan ada sate kikil, kulit, usus, dan sandung lamur. Itu bisa pilih salah satu atau bisa dicampur. Kalau mau tambah lontong itu tambah 3.000 dan kerupuk kulit 2.500. Kita terima pesanan juga. Sempet kita beberapa kali terima pesanan seperti untuk Jumat Berkah, untuk arisan, untuk juga pondokan di nikahan. Kita juga sempat buat ada yang nyewa sama gerobaknya untuk di rumah bikin acara. Paling kita tergantung jarak. Kalau misalkan jaraknya butuh transport, kita akan kenakan charge transport. Tapi kalau misalkan daerah Pamulang, kalau misalkan minta diantar atau hanya makanannya aja, kita nggak kena charge, lebih per porsi aja. Kalau untuk per hari, kalau misalkan hanya untuk sehari-hari, kita nggak pakai minimal order. Tapi kalau misalkan untuk pesanan, kita biasanya ada minimal order ya, sekitar 200 tusuk
Biasanya kalau kita weekend itu bisa jam setengah 10, jam 9. Tapi kalau weekday itu pun nggak, kadang juga di weekday kita jam 8 pernah kita habis. Belum tentu jamnya, habisnya kapan. Pertama kita bayarnya per hari. Cuman kesini akhirnya kita mikir bagi hasil aja gitu. Dari proporsi itu mereka ngambil berapa persen. Alhamdulillahnya enggak, karena dari semester 1 udah sebelum kuliah pun udah usaha, jadi ngambil regulernya juga reguler A, jadi yang masih bisa waktunya nggak terlalu banyak gitu, maksudnya dari pagi kadang sampai sore aja gitu, nggak yang nyampe malam atau gimana. Banyak yang mengetahui dari mulai semester 1 itu banyak yang mengetahui sampai ke Wakil Rektor 4 Bu Dewi juga mengetahui. Support banget mereka dari mulai setiap kita buka usaha apa, mereka support kayak beli, minta antar ke rumah, atau mereka bikin acara atau rapat dosen juga sempet mesen gitu. Banyak supportnya. Iya, itu kan kita diseleksi dulu sempet, jadi itu pun dapat info dari Bu Dewi waktu itu untuk ngikutin seleksi hibah dari Kemenpora, Wirausaha Muda Pemula. Akhirnya coba ikut bikin proposal, dibimbing sama Bu Rahma dan Pak Bobi. Akhirnya kita masuk ke 10 besar. Dari 10 besar ternyata yang lolos hanya 4 besar dari Universitas Pamulang. Ada 2 opsi sih sebenarnya, antara kita mau buka cabang baru atau kita mau franchise, karena sebenarnya udah ada beberapa yang nanyain untuk franchise, cuman belum sempat untuk perhitungannya dan buat perjanjiannya seperti apa, masih dipelajari. Karena target kita sebenarnya untuk food street 1, kedua juga makanannya kalau kita sih pengennya hampir kayak makanan ringan tapi bisa juga untuk makanan berat gitu. Jadinya kita mau ada penambahan itu seperti sayap ayam, ceker, kepala, seperti itu. Karena permintaan dari market sih kebanyakan. Kita juga ada di GoFood, ada juga di Instagram kita aktif, ada Sate Kikil Pamulang Instagramnya, atau di WhatsApp juga bisa. 0857 1058 2994. Bisa langsung DM aja, menu-menunya juga ada di situ sama harganya. Itu bisa sampai kita 3 juta lebih pendapatan kotor ya. 3 juta lebih. Dari temen sih, temennya temen lagi gitu. Mereka juga sempat kerja di tempat temen. Akhirnya mereka udah nggak di situ karena waktu itu pernah ngelihat mereka kerjanya oke, jadi diajak kerja sama aja. Jangan nunggu apa-apa dulu, dicoba aja dulu. Tapi kalau misalkan nanti ada kendala, itu disempurnakan, jangan pernah berhenti. Pertama, saya mau terima kasih untuk Ibu Dewi, Wakil Rektor 4, yang telah support dan ngasih kesempatan kemarin di Wirausaha Muda Pemula Kemenpora, sama bimbingannya dari Bu Rahma dan Pak Bobi, serta dari Sasmita Jaya TV yang sudah meliput dari mulai acara sampai sekarang, dan Pak Pendi dari Sasmita Jaya TV sama Universitas Pamulang yang pasti. Terima kasih banyak. Pinginnya sih ngambil jurusan lain. Tadinya sih masukan dari beberapa dosen, kenapa nggak sambil dua jurusan nih sekaligus. Jadi sekaligus yang ini S1, yang ini S1 juga. Cuman kayaknya saya mau nyelesain yang ini dulu, S1 ini. Setelah itu mungkin mau ngambil jurusan lain. Alhamdulillahnya selama ini sih masih bisa di-manage untuk tugas, untuk UAS dan segala macem, Pikon dan lain-lain. Tapi kalau pas ada orderan, kita emang nggak bisa dadakan. Biasanya kita 3 atau 4 hari sebelumnya, jadi masih bisa kita preparing dulu. Paling jauh Ciputat sih, Ciputat ya. Bang Akbar itu orangnya ya care, baik, terus menghargai pekerjaan seseorang. Udah situ. Bang Akbar itu orangnya baik. Dia itu mau mengajak, membantu ya kan, bekerja sama untuk mengajarkan kewirausahaan, mengajarkan kedewasaan lah kan. Sudah 3 bulan. 3 bulan mulai masukin
ngebakar, bungkusin. bersihin. Dari buka toko sampai tutup toko. Dari jam 5 sampai jam 10, kadang jam 11. Kalau saya harapannya ya biar usahanya maju, biar bisa buka cabang yang banyak. Sama, biar usahanya maju, biar kedepannya bisa lebih memperbanyak cabang ya kan. Ucapan terima kasih untuk Bang Akbar karena sudah mengajak untuk bekerja sama untuk Nian Sate Kikil, jadi bisa belajar ya kan, jadi tahu caranya berdagang dari mulai bikinnya, pembuatannya sampai pembakarannya, penjualannya. Terima kasih untuk Bang Abai sudah ngajarin gimana caranya jualan, terus apa ya, cara membuat sate, gimana caranya marketing kayak gimana. Udah sih itu aja. Akbar merupakan sosok dari mahasiswa yang tidak mengenal menyerah, walau di masa pandemi seperti saat ini. Dengan semua hal yang ia punya, tidak menghalangi ia untuk membuka usaha Sate Kikil Pamulang. Dari Akbar, kita bisa belajar bahwa pandemi tidak membatasi potensi kita dalam berwirausaha. Akhirnya, selesai sudah episode Ruang Mahasiswa kali ini. Sehat selalu untuk Sobat SJTV. Sampai jumpa dan salam Ruang Mahasiswa. Bu, anaknya kenapa?
anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang.